Oke, silakan mulai ya, Kak. Oke, Pak. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini kembali kita sama-sama bawa korban syukur kita kehadap Bapak. Terima kasih Bapak. Kami kembali boleh bangun pagi hari ini. Kami baik, kami sehat. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kami rindu berjumpa kembali Tuhan. Menikmati kasih-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hati kami di dalam hadirat, menikmati kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah di setiap saat dan kerja. Ku rasa tangannya tanah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah di setiap saat dan jauh. Rasa tangannya Tuhan ku dipegang hatiku, dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku. Tenang kini hatiku, Tuhan memimpin langkah di setiap saat dan kerja. Rasakan yang Tuhan yang membimbing. Tuhan dipegang hati, hati dipegang Tuhan. Tuhan dipegang hatiku, dipegang teguh. Menaikkan pujian ini kembali dari awal. Katakan, tenanglah kini hatiku. Tenang kini hatiku,
memimpin langkahku. Terima kasih Tuhan. Di setiap saat rasanya Tuhan dipegang hati dipegang Tuhan yang membimbing Tuhan dipegang hati dipegang teguh tangan dipegang teguh amin tangan dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, Kau pegang teguh kami. Tenanglah tenanglah jiwaku, sebab Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menjaga kami dan segala yang baik itu yang Kau rencanakan. Semua baik, semua baik Yesus. Kau apa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami naikkan di nama Yesus Tuhan. Kami sembah, kami angkat nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kau berjalan bersama kami Tuhan. Kau pegang hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Tiada yang kami takutkan, sebab Yesus yang menjaga hidup kami. Tuhan, tangan yang perkasa yang menjaga hidup kami. Makin hati kami
tenanglah hati jiwa kami, sebab Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan, tak pernah kau biarkan sendiri. Teguh kasihmu, oh bersamaku, Bapa. Ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang indah beri pertolongan, anugerahmu berlimpah bagi. Kau ada bersama kami. Kau ada bersama di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kaulah kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwa adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasihmu bersamamu, bersamamu. Ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang indah beri pertolongan, beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu melimpah cukup bagi kami. Terima kasih Yesus. Berkenan-Mu teguhkan hati kami dan Tuhan katakan kami berjalan bersama-Mu Yesus Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Terima kasih bersama-Mu di setiap musim hidup. Kami kawal. Terima kasih sebab kasih setia-Mu dan kemurahan hidup Tuhan. Kalau bisa keselamatan kami Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu. Kau pulihkan, bahkan Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Raja. Kau tinggikan sebab tiada yang seperti-Mu Yesus. Kau bisa tinggal Yesus hanya Kau, tiada yang lain yang dapat kami andalkan. Hanya Kau Yesus. Kaulah kekuatan di jiwa kami. Kau batu. Haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat, Kau selalu ada.
Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kasih setia-Mu dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab tiada Allah seperti-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bahkan setiap kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Pertolongan Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Sudah banyak yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup ini. Biarlah itu semakin menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa itu, pertolongan-Mu itu akan terus ada buat hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi, ketika Engkau bersama-sama dengan kami, kuatlah jiwa kami, kuatlah iman kami, kuatlah langkah-langkah kami berjalan terus Tuhan bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kasih dan setia dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini kembali Tuhan kami mau dengar firman. Bicara lewat hamba-Mu Tuhan. Isi setiap kami dengan kebenaran. Baharui setiap kami dengan firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami siap dengan firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Yoke. Shalom Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita sudah ada di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan waktu kita masuk di dalam Injil Matius, Yohanes sedikit berbeda dengan tiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, di mana ketiga Injil itu disebut Injil sinopsis karena ada banyak kisah-kisah yang sama ditulis di dalam ketiga Injil tersebut. Nah, berbeda dengan Injil Yohanes, sangat jarang, bahkan mungkin hanya satu dua kisah yang mungkin sama ditulis. Bahkan Yohanes tidak menulis lebih banyak perjalanan pelayanan Yesus, tapi Yohanes menulis dari sudut pandang dia tentang siapa Yesus dan lebih dominan hari-hari menjelang di mana Yesus disalibkan, ada pengajaran-pengajaran. Nah, hari ini kita sudah masuk di dalam fase yang ketiga. Kalau di fasanya yang pertama, Yohanes jelaskan tentang firman yang telah jadi manusia itu, kemudian tentang Yohanes dirinya sendiri, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes ini adalah Yohanes murid Yesus yang setia, dalam artinya saya katakan ketika murid-murid yang lain lari ketika Yesus ditangkap, tapi satu-satunya murid yang terus ada di sekitar Yesus, mulai dari di pengadilan sampai di penyalipan, Yohanes ada di sekitar itu, dan bahkan Yohanes ini satu-satunya murid Yesus yang boleh dibilang dia meninggal tidak disiksa, tapi dia meninggal pada waktu usia yang sudah sangat tua di Pulau Patmos di pengasingan, sehingga dia juga yang akan menuliskan kitab Wahyu. Nah, jadi nanti kita juga di dalam Injil Yohanes ini akan menemukan banyak kata murid yang dikasihi,
itu merupakan penyamaran dari Yohanes untuk menyatakan dirinya, ya, sebagai bentuk kerendahan hati tentunya, tidak menunjukkan siapa dia, nama. Dan kalau di perikop yang berikutnya ada Yohanes, nah itu baru Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam pasal kedua kita menemukan mujizat yang pertama yang Yesus lakukan, yaitu membuat air anggur, membuat air menjadi air anggur di sebuah pernikahan. Dan perikop yang kalau di Injil-Injil yang lain Yesus menyucikan bait Allah itu kan sudah di hampir pasal-pasal terakhir. Nah, hari ini kita masuk di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, Rabi itu artinya guru ya Bapak Ibu ya. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, jadi kenapa Yesus juga disebut rabi atau guru? Nah, seperti yang pernah juga saya sampaikan, di zaman Yesus, bahkan sebelum Yesus memulai pelayanannya, ya sudah ada begitu banyak rabi, guru, karena memang pola didik di Yahudi yang beberapa kali saya katakan ya sayangnya kekristenan di Indonesia itu tidak datang dari Timur Tengah, tapi kekristenan yang ada di Indonesia itu datang dari Eropa yang dilatar belakangi dengan pola didik Yunani lebih kuat, yaitu kelas, sehingga pada akhirnya ya ketika hari-hari ini contoh kalau kita Pelita Community sebenarnya kita mau fokus di pada komsel atau pemuritan. Nah, itu menjadi satu budaya yang cukup sulit untuk dilakukan karena memang tidak terbiasa. Karena itu tadi kekristenan yang ada di Indonesia ini di latar belakangi background dari Eropa yang lebih cenderung kepada pelajaran atau metode Yunani kelas, sehingga tidak biasa. Nah, tetapi kalau dari Yahudi, nah anak-anak itu memang sejak kecil mereka sudah dibiasakan untuk ikut kepada seorang guru. Nah, yang justru di Indonesia yang saya lihat itu diadopsi oleh saudara tiri kita, pola didik seperti itu. Sehingga dari kecil anak-anak mereka dimasukkan ke sebuah pesantren. Terus kalau jenjang sekolah mereka pun jelas kan, ada madrasah, sanawiyah, aliyah. Nah, sama seperti di Yahudi ada Bet Midras atau Bet Sefer dulu, Bet Sefer, Bet Midras, Bet Talmud. Ya, jenjangnya jelas. Rumah kitab, terus rumah tafsir, dan selanjutnya mereka dipersiapkan juga jadi seorang pengajar. Nah, jadi tapi sekali lagi ya kita bersyukurlah melalui Koram Deo kita juga sudah uh, boleh dianggap udah katam lah ya. Karena walaupun di awal kita waktu itu dari perjanjian baru, kemudian kita sudah dari perjanjian lama sudah lewat, ini udah masuk lagi perjanjian baru, kita kupas uh, ayat per ayat, pasal per pasal setiap hari. Dan saya berdoa dan berharap apa yang selama bertahun-tahun ini, 4 tahun terakhir ini, kita sudah ikutin, itu menambah bukan hanya pengetahuan kita secara frontal cortex kita tentang firman Tuhan dengan penafsirannya yang disampaikan oleh masing-masing kita, tapi
benar-benar firman itu masuk sampai ke dalam hati kita sehingga itu menjadi respon. Nah, walaupun seharusnya itu dimulai dari kecil. Nah, makanya pernah juga ada tanya, jadi umur 12 tahun sampai 30 tahun Yesus kemana? Ya Yesus ikutin kelas-kelas ini. Dia juga ikutin Beth Sefer, Beth Midras, Beth Talmud, sampai akhirnya dia sudah khatam, sudah selesai, dan kemudian dia juga mulai mengajar, dan kita tahu ketika Yesus mulai mengajar, apalagi setelah diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus semakin dikenal dan banyak orang-orang menyatakan diri jadi murid Yesus seperti yang saya pernah jelaskan di Injil Lukas kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan 12 rasul yang dipilih Yesus dari antara murid-murid yang datang menyatakan diri menjadi murid. Dan itu juga salah satu alasan mengapa ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu menjadi iri hati dan akhirnya mereka dengki dan berusaha menyerahkan Yesus bahkan menyalibkan Yesus pada akhirnya. Karena banyak dari murid-murid mereka yang mulai beralih dan mulai mengikuti Yesus. Karena kalau Bapak Ibu pernah ingat di Matius pasal 7, ketika Yesus mengajar dari pasal 5 sampai pasal 7, mereka kagum karena Yesus mengajar tidak seperti pada umumnya guru-guru yang ada pada waktu itu. Nah, jadi beberapa kali kita akan temukan orang-orang menyebut Yesus itu sebagai rabi karena memang dia guru. Nah, tentu Yesus itu punya banyak jawatan. Dia guru, dia gembala, dia nabi, dia raja, dan dia Tuhan tentunya Bapak Ibu. Nah, jadi itu saja penjelasan tambahan. Kemudian ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nah, kalau Bapak Ibu eh, mengikuti SPK yang modul terbaru, kalau saya boleh katakan, kan Champion Gathering itu menjadi sesi di awal dengan judul besarnya adalah Jalan Masuk Kembali ke dalam Kerajaan Allah. Nah, jadi sesi-sesi itu bicara tentang kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-37 sampai 39. Kan kita tahu pada mulanya kan Allah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Kemudian hari yang terakhir, hari yang ke-6, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan rohnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup dan kemudian Allah menempatkan di Taman Eden yang merupakan gambaran dari kerajaan Allah di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada kuasa Tuhan, ada pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang indah. Tapi karena dosa, maka manusia terusir keluar dari Taman Eden karena dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Manusia terpisah dari Allah. Makanya upah dosa adalah maut. Dan berkali-kali saya katakan maut itu bukan bicara neraka, bukan. Tapi bicara terpisah dari Allah. Nah, melalui Yesus
kita mempunyai akses jalan masuk kembali ke dalam kerajaan Allah. Sehingga berkali-kali saya katakan, kerajaan Allah itu bukan nanti, kerajaan surga itu bukan nanti. Tapi ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kisah Rasul katakan ketika orang-orang yang mendengar khotbah Petrus hari itu, waktu hari raya Pentakosta, maka mereka bertobat, memberi diri dibaptis, dan menerima karunia Roh Kudus. Nah, tiga hal itulah yang menjadi jalan masuk kita kembali kerajaan Allah, kerajaan surga, Taman Eden itu. Dan saya berdoa berharap setiap kita secara pribadi dalam spiritual journey kita, kita benar-benar melewati fase-fase itu. Yaitu secara pribadi, kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kemudian kita memberi diri dibaptis, dan berkali-kali saya katakan, memberi diri dibaptis itu bukan syarat untuk masuk surga seperti kebanyakan orang mempunyai paradigma. Karena untuk masuk dalam kerajaan surga yang bukan nanti itu, syaratnya adalah percaya kepada Yesus, kepada karya salib. Nah, memberi diri dibaptis itu adalah kita mau memaknai baptisan itu sendiri setiap hari, yaitu bahwa kita ini sudah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus menjadi ciptaan yang baru. Nah, itu yang harus kita maknai, kita hayati, dan kita praktekkan setiap hari. Sehingga setiap kali iblis mengingatkan kita tentang manusia lama kita menyangkal hal itu. Enggak, Harry yang seperti itu sudah mati, sudah dikubur bersama Yesus. Ini Harry yang baru. Sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus, dan tentunya itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Makanya tadi Yesus katakan kepada Nikodemus, kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sekali lagi ini bukan bicara tentang surga yang banyak orang katakan kalau percaya Yesus nanti kalau mati masuk surga. Enggak. Tapi setiap kita ketika kita percaya kepada Yesus, bertobat, kemudian memberi diri baptis untuk dihayati dan diamalkan setiap hari, makna dari baptisan itu, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menikmati kerajaan Allah itu. Yaitu apa? Hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh sukacita, hidup dalam kebenaran, hidup mengalami kuasa Tuhan, dan hidup dalam pekerjaan baik, Efesus 2 ayat 10 yang Tuhan katakan. Sehingga hidup kita ya semakin hari semakin diubahkan, hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sampai puncaknya nanti kita mengalami yang namanya disempurnakan, diubahkan dalam sekejap. Kalau waktu Yesus datang kali yang kedua kita belum meninggal, ya kita akan diubahkan dalam sekejap menggunakan tubuh kemuliaan. Tapi sebelum itu orang-orang yang sudah mati di dalam Yesus akan lebih dulu dibangkitkan. Nah, jadi sekali lagi apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus pada waktu itu, yaitu untuk dia bisa masuk kembali ke dalam kerajaan Allah, ya harus dilahirkan dari air dan roh. Itu bicara tentang dia percaya kepada Yesus, dia memberi dibaptis, dan kemudian dia menerima karunia Roh Kudus. Dan saya berdoa setiap kita, sekali lagi dalam spiritual journey kita sudah melewati fase awal itu. Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tapi ternyata kita hanya sekedar beragama Kristen, dan kita tidak menikmati kerajaan surga dalam hidup kita. Dan saya berdoa setiap kita saat ini hidup dalam kerajaan surga, hidup menikmati damai sejahtera, hidup menikmati sukacita senantiasa dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup mengalami kuasa Tuhan. Semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, kita belum sempurna hari ini,
Masih ada tabiat-tabiat dosa di daging kita yang seringkali iblis mau berusaha untuk membangkitkan kembali. Tapi dengan memaknai baptisan setiap hari, kita akan semakin hari bisa semakin mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Makanya Eko katakan perubahan itu adalah sebuah proses kehidupan. Dan kita sedang ada dalam proses itu. Dan berkali-kali saya katakan proses itu harus ada progres. Sehingga kalaupun hari ini kita ada, kita paling tidak lebih baik dari kemarin. Kita lebih baik dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu waktu awal kita percaya Yesus. Dan besok kita juga akan lebih baik dari hari ini. Jadi itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Berikutnya dikatakan, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Dan Yesus juga bingung. Nikodemus ini kan sudah tua, secara umur harusnya sudah banyak makan asam garam dunia, di dunia pengajaran Taurat, karena dia seorang pengajar. Tapi Yesus katakan, aku heran kenapa engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, kita juga seringkali heran melihat orang Kristen yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi nggak ngerti hal-hal sederhana bahwa dia itu percaya Yesus, kemudian memberi diri dibaptis, menerima karunia Roh Kudus, itu untuk mengalami perubahan dari hari ke sehari. Nah, ada begitu banyak orang sekali lagi yang menamakan diri Kristen, tapi ya hanya sebatas agamawi ritual. Hari Minggu ibadah, dengar khotbah. Tapi nanti pulang gereja, ya cara hidupnya ya nggak beda dengan orang dunia. Bahkan kadang lebih jahat dari orang dunia. Nggak ngerti hal-hal seperti ini. Kan itu sangat disayangkan. Tapi sekali lagi ya saya bersyukur, saya berharap, berdoa Bapak Ibu yang setia ikut Koram Deo, setiap hari dengar firman Tuhan, dengar pengajaran. Sekali lagi seperti di awal tadi saya katakan, bukan hanya menambah pengetahuan kita, tapi itu menambah pemahaman kita. Dan berkali-kali saya katakan tingkatannya itu kan kita membaca, merenungkan sampai paham, dan kalau sudah paham itu pasti akan percaya, dan kalau sudah percaya otomatis dilakukan. Seperti berkali-kali saya katakan, kenapa kita kalau lapar otomatis makan? Karena sudah ada sistem kepercayaan dalam hidup kita. Kalau lapar itu makan, karena begitu makan kita nggak lapar lagi. Kapan itu terbentuk? Waktu kita sudah paham. Waktu mulai kecil lapar, nangis, oe, nggak ngerti ngapain. Tapi orang tua yang paham, dia kasih makan. Kok enak ya perutku ya? Tadinya kriuk-kriuk nggak enak dikasih makan. Oh, ternyata kalau perut keroncongan itu namanya lapar dan solusinya adalah makan. Dan itu sudah terbentuk. Nah sekarang nggak mikir lagi, kenapa ya perutku ini ya? Kenapa aku seperti ini ya? Terus aku harus ngapain? Enggak lagi Bapak Ibu. Sudah otomatis. Nah, masalahnya ada banyak orang Kristen, udah puluhan tahun jadi orang Kristen, masih bingung. Padahal harusnya dia udah paham firman, percaya firman, lakukan firman, selesai. Sehingga hidupnya nggak dalam kebingungan terus. Nah, itulah hidup dalam kerajaan Allah tadi. Hidupnya tiap hari damai sejahtera, nggak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di sekeliling, karena hidupnya bersumber dari dalam, dari firman. Nah, jadi seperti itulah keheranan Yesus. Tapi saya berdoa dan berharap kita bukan menjadi orang-orang seperti Nikodemus yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen tapi nggak paham juga hal-hal sederhana seperti ini. Nah, ayat 11 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya percaya kalau di ayat ini, sampai titik ini, kita nggak seperti Nikodemus, tidak seperti orang Yahudi yang nggak ngerti hal-hal itu. Justru karena kita mengertilah bahwa Allah begitu mengasihi kita, Allah mengutus Yesus, anaknya yang tunggal itu, untuk mati bagi kita, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita, menghapus dosa kita, sehingga kita memperoleh anugerah hidup yang kekal. Kita ada di posisi kita tahu, makanya kita jadi orang Kristen. Tapi sekali lagi saya berharap kekristenan kita bukan hanya sekedar agamawi. Tapi benar-benar spiritual journey kita dimulai dengan langkah yang tepat, yaitu bertobat, percaya, mengaku di mulut, percaya di hati Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terus dengan kesadaran penuh kita memberi diri dibaptis supaya kita bisa memaknainya setiap hari. Dan sampai hari ini dan seumur hidup kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, sehingga berkali-kali saya katakan otomatis Bapak Ibu. Ketika kita melakukan hal baik, yaitu artinya otomatis kita nggak melakukan hal-hal yang jahat. Jadi hidup kita ini nggak ada di area abu-abu, Bapak Ibu. Makanya Wahyu katakan kalau mau panas, panas, kalau mau dingin, dingin. Jangan suam-suam, Bapak Ibu. Nah, kekristenan kita seperti itu. Yesus tadi katakan, kalau orang benci gelap, ya berarti dia senang terang. Nah, sebaliknya kalau dia senang terang, berarti dia benci gelap. Nggak bisa kekristenan, kadang terang, kalau di hari ibadah terang, keluar dari gedung ibadah gelap. Nggak seperti itu. Kekristenan itu hidup sehari-hari kita. Dan kita lakukan semua itu di dalam Tuhan. Nah, kedua, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Nah, ini Yohanes Pembaptis ya, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, jadi Yohanes Pembaptis pun disebut rabi. Yang saya katakan tadi banyak rabi. Karena setiap orang-orang yang sudah khatam dan memang dia punya karunia mengajar, ya dia akan mulai mengajar. Dan tergantung lagi bagaimana cara dia mengajar, semakin dia pandai mengajar, dia semakin banyak orang-orang yang akan menjadi murid dia. Karena sekali lagi seperti saya katakan tadi, di Yahudi itu setiap anak-anak Yahudi harus ikut namanya seorang rabi, guru dari kecil belajar sampai khatam tadi. Nah, jadi ya banyak guru termasuk Yohanes pun dipanggil guru. Lalu mereka berkata, datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes Pembaptis sadar semua, kalaupun ada murid-murid yang ikut dia, yaitu karena Tuhan yang memberi. Terus kalaupun ada murid-murid dia, terus kemudian ikut Yesus, yaitu memang sudah bagian yang ditetapkan untuk dia. Nah, artinya setiap kita ini harus mensyukuri dan jangan marah Bapak Ibu. Kalau contoh, dulu banyak orang yang ikut kita, tiba-tiba ada orang-orang itu terus kemudian ikut orang lain yang mereka anggap lebih hebat. Nggak usah marah Bapak Ibu.
Ya udah nggak apa-apa, toh apa yang ada pada kita itu toh datangnya juga dari Tuhan. Tentu bukan hanya bicara pengikut kita, Bapak Ibu murid dalam konteks ayat ini ya. Tapi segala sesuatu dalam hidup kita, bukankah Paulus katakan segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Selama apa yang Tuhan percayakan hari ini di tangan kita untuk kita kerjakan, kerjakan saja dengan ucapan syukur. Kalau kemudian ada sebagian yang harus juga diambil, dialihkan kepada yang lain, nggak usah marah, nggak usah iri. Karena iri itu akhirnya seperti ahli Taurat, Farisi, Saduki, beberapa hari yang lalu saya katakan, karena iri dia nggak bisa jaga hati, kemudian jadi tambah kemarahan, wah akhirnya melakukan hal-hal yang jahat. Nah, Yohanes Pembaptis menjelaskan hal ini. Apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita, ya kita terima dan kita kelola. Kalaupun hari itu kemudian Tuhan ambil apa yang ada pada kita diberikan kepada orang lain, ya sudah itu haknya Tuhan karena memang Tuhan yang memberi. Jadi mari kita jaga. Seperti ungkapan Ayub juga sih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan bukan hanya bicara tentang orang yang mengikuti jadi murid kita dalam konteks ayat ini ya. Dalam segala aspek, mau harta, ada waktunya Tuhan beri, ya kelola, nikmati, salurkan. Kemudian Tuhan ambil, ya udah, itu haknya Tuhan kok. Seperti itu. Jadi kita nggak marah. Saya ulang baca 27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes kenal diri, siapa dirinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksian itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Yohanes meneguhkan. Sekalipun banyak orang-orang mengatakan mulai mau panas-panasi, Yohanes, Yohanes, murid-muridmu banyak ikut Yesus. Yohanes katakan nggak apa-apa. Dan biar setiap orang yang percaya kepada anak, mereka menerima karunia keselamatan itu anugerah hidup kekal. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi mari terus bersyukur buat anugerah keselamatan yang sudah kita terima dan teruslah berjalan di dalam proses menjadi semakin serupa dengan Kristus dengan memaknai, menghayati dan mengamalkan baptisan air sehingga setiap hari kita bisa menyangkal diri kita, manusia lama kita yang sudah mati dikubur dan kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, semakin serupa dengan Kristus, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Oke, itu saja. Silakan Ko Joni. Enggak Ko Joni. Siapa yang berdoa hari ini? Oke, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Sekaligus saya tutup nanti ya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat firman-Mu yang mengingatkan kami kalau kami ada hari ini menjadi orang-orang yang percaya kepada karya salib sehingga kami menerima anugerah hidup kekal, kami tidak terpisah dari Allah lagi, kami tidak menuju kebinasaan, tapi kami manunggal bersama dengan Allah. Allah di dalam kami dan kami di dalam Allah. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus, Engkau yang terus memimpin kami untuk terus ada di dalam pertandingan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang ada di garis finish itu,
sehingga kami pun nanti akan mencapai garis akhir dan kami memelihara iman dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu dan kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan terus berkati baik Pak Ongko Wijaya, Bapak juga Ibu Dorcas. Tuhan, Engkau yang juga terus pulihkan tubuhnya, seperti roh dan jiwa mereka baik-baik saja karena firman dan Roh Kudus-Mu. Biarlah tubuh mereka juga dipulihkan dengan sempurna, sehingga roh, jiwa, dan tubuh mereka baik-baik saja. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada kesehatan yang sempurna yang Kau berikan baik untuk Papi maupun untuk Ibu Dorcas. Bahkan untuk setiap kami yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan secara fisik, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan juga berkati bangsa kami, kota kami, tempat tinggal di mana kami tinggal. Ada shalom Tuhan, ada keamanan, ada ketentraman. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden, para menteri dengan seluruh jajarannya, bahkan sampai tingkat provinsi, tingkat kota, sampai tingkat yang terendah. Bahkan anggota Polri TNI sebagai keamanan negeri kami, Tuhan juga tolong dan berkati. Supaya kami boleh melihat kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Bahkan kekristenan boleh semakin bertumbuh dengan sehat, karena ada jiwa-jiwa baru yang tadinya belum mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Selamat melalui kesaksian hidup. Biarlah gerejamu benar-benar melakukan apa yang Kau perintahkan. Untuk pergi, jadikan semua bangsa itu murid-Mu. Tuhan, terima kasih dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Dan mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mereka katakan, amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.